Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik segala bahasa dan makna, yang menganugerahkan kepada kita kekayaan tutur kata serta kemampuan untuk saling berkomunikasi. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang membawa petunjuk dengan bahasa yang penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempersembahkan kajian ilmiah yang berjudul Fenomena Interferensi Leksikal Bahasa Sunda dalam Komunikasi Lisan Mahasiswa PAI/STAI Riyadhul Ulum. Latar belakang kajian ini, Indonesia adalah negeri yang dihiasi kekayaan bahasa, tempat beragam tutur bersatu dalam satu ikatan di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa program PAI kerap menggunakan dua bahasa secara berdampingan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi dan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu yang melekat dalam tutur sehari-hari. Dalam perjalanan komunikasi akademik, seringkali ditemukan pencampuran unsur kosakata. Fenomena ini menjadi cerminan adanya interferensi leksikal, sebuah peristiwa alami yang muncul ketika dua sistem bahasa berinteraksi. Ini menjadi kajian yang menarik untuk kita telaah bersama. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana bentuk interferensi leksikal bahasa Sunda dalam komunikasi lisan mahasiswa PAI/STAI Riyadhul Ulum. Rumusan masalah ini disusun untuk mengetahui bentuk-bentuk bahasa Sunda, unsur bahasa Sunda yang muncul dalam komunikasi mahasiswa ketika menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian rumusan masalah kedua adalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi leksikal bahasa Sunda dalam komunikasi lisan mahasiswa. Rumusan masalah ini penting karena kita mengetahui penyebab munculnya interferensi sehingga fenomena tersebut dapat dipahami secara mendalam. Adapun tujuan dari penelitian pertama adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk interferensi leksikal bahasa Sunda yang ditemukan dalam komunikasi lisan mahasiswa. Sedangkan tujuan penelitian kedua adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya interferensi leksikal bahasa Sunda dalam komunikasi lisan mahasiswa PAI/STAI Riyadhul Ulum. Kebaruan penelitian dari kelompok kami berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Saiful Uyun tahun 2015 yang menemukan bahwa interferensi leksikal pada siswa SMP di Bandung didominasi oleh penggunaan partikel khas bahasa Sunda dalam tuturan berbahasa Indonesia. Selanjutnya, peneliti Ana Robiah Aulawiyah tahun 2020 menunjukkan bahwa interferensi pada remaja Karang Taruna dipengaruhi oleh kebiasaan berbahasa dan lingkungan sosial yang menggunakan bahasa Sunda secara dominan. Sementara itu, peneliti Humaira dan Firdaus pada tahun 2018 menemukan adanya pemindahan kosakata bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia pada komunikasi aparat desa. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa kajian interferensi leksikal bahasa Sunda telah banyak dilakukan pada siswa, remaja, dan masyarakat umum. Namun belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji interferensi leksikal bahasa Sunda dalam komunikasi lisan mahasiswa program studi PAI di STAI Riyadhul Ulum. Landasan teori ada 4 pembahasan. 1. Interferensi bahasa adalah masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang digunakan dalam setiap hari. 2. Interferensi leksikal adalah masuknya kosakata bahasa pertama ke bahasa kedua saat dipakai dalam berkomunikasi dan percakapan sehari-hari.
3. Kedewibahasaan adalah penggunaan dua bahasa secara bergantian dalam percakapan atau kegiatan sehari-hari. 4. Kontak bahasa adalah pertemuan dua bahasa dalam berkomunikasi. Metode penelitian. Cara dan langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. 1. Pendekatan. Menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, artinya data dijelaskan dalam bentuk uraian, bukan angka atau hitungan statistik. 2. Subjek penelitian kepada mahasiswa program studi PAI semester 2 kelas 2B. Lokasi penelitian yaitu di STAI Riyadul Ulum. Yang keempat, cara mengumpulkan data, di antara lain A. Observasi adalah mengamati langsung kejadian atau situasi yang terjadi. Yang ke B. Simak, mendengarkan dengan cermat percakapan atau penggunaan bahasa. Yang ke C. Mencatat hal-hal yang penting atau data yang ditemukan. Yang keempat yaitu cara mengolah data. Di antara lainnya A. Identifikasi, mencari dan menentukan bagian-bagian yang berkaitan dengan topik. Klasifikasi adalah mengelompokkan data yang memiliki kesamaan ciri. Yang ke C. Deskripsi, menjelaskan dan menguraikan data tersebut secara rinci. Hasil penelitian ditemukan 9 aturan ya yang mengandung interferensi leksikal bahasa Sunda. Apa aja? Kata-katanya itu ditemukan yaitu etakan, ieu, teh, mangga, ceunah, geningnya, itu, pami, dan nya ya. Temukan ini menunjukkan bahwa unsur-unsur bahasa Sunda masih sering muncul ketika mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia. Bentuk interferensi leksikal bahasa Sunda yang ditemukan itu ya cukup beragam ya. Yang pertama apa aja? Yang pertama ada partikel bahasa Sunda meliputi teh, ceunah, dan nya. Bentuk ini itu merupakan bentuk interferensi yang paling dominan ya ditemukan dalam tuturan mahasiswa. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu ada kata sapaan atau kata ungkapan, yaitu apa? Yaitu mangga, yang berarti silahkan ya. Terus yang ketiga ada kata petunjuk dan kata keterangan meliputi ieu, pami, itu, gening, yang menunjukkan adanya pemindahan kosakata bahasa Sunda ke dalam tuturan bahasa Indonesia ya. Faktor penyebab interferensi leksikal bahasa Sunda. Pertama, kedewibahasaan mahasiswa. Poin kedua yaitu dominasi bahasa Sunda sebagai bahasa ibu. Poin ketiga yaitu kebiasaan penggunaan bahasa Sunda sehari-hari. Bagian keempat yaitu kurangnya kesadaran penggunaan bahasa Indonesia formal. Bahwa interferensi leksikal bahasa Sunda dalam komunikasi lisan mahasiswa STAI Riyadul Ulum pada kegiatan akademik terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kedewibahasaan. Yang kedua, dominasi bahasa ibu. Yang ketiga, lingkungan sosial. Dan yang keempat, kebiasaan berbahasa. Untuk saran, mahasiswa harus lebih meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi formal dan menjadikan hasil penelitian sebagai referensi penelitian lanjutan. Terima kasih.